Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 4 tipe yang A. Nah, sebelum kita membahas soal nomor 4 tipe yang B, kita akan coba lihat dulu apa itu hukum Gauss ya. Karena tadi kita udah belajar flux listriknya, sekarang kita belajar mengenai hukum Gaussnya. Nah, sebelum membahas mengenai hukum Gauss, kita coba ingat dulu ya mengenai rumus flux listrik. Rumus flux listrik itu rumusnya flux listrik sama dengan vektor E dikali sama A gitu. Nah, di sini asal muasal hukum Gauss dia itu memikirkan bahwa kalau flux listrik itu disebabkan oleh medan listrik. Oke ya. Jadi flux listrik ini itu disebabkan oleh medan listrik. Nah, sedangkan medan listrik itu disebabkan oleh adanya muatan listrik. Gitu. Dengan demikian, flux listrik itu disebabkan adanya muatan titik juga. Gitu ya. Jadi dengan demikian, flux listrik itu disebabkan oleh muatan. Gitu. Nah, di sini dalam kasus ini muatannya dibagi epsilon 0. Gitu. Jadi flux listrik bisa juga dirumuskan seperti ini. Nah, pada hukum Gauss, flux listriknya itu rumusnya flux yang ini itu diganti sama EA ini. Gitu ya, diganti sama EA. Gini sama dengan Q dibagi epsilon 0. Gitu. Nah, di sini tapi dalam kasus-kasus tertentu A itu kan luas permukaan ya. Luas permukaannya itu bisa aja bentuknya aneh-aneh gitu. Sehingga di sini itu dikasih dA gitu ya. Kemudian di sini kita kasih integral. Gitu. Makanya rumus hukum Gauss itu rumusnya berbentuk seperti ini. Gitu ya. Di mana E-nya itu adalah medan listrik, kemudian dA itu adalah luasan permukaan tertutup, kemudian Q itu adalah muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Gitu. Terus kalau epsilon 0 ini adalah nilai ketetapan ya. Dan yang paling susah di dalam hukum Gauss itu menurut saya adalah menentukan Q-nya. Q enclosed ya, disebutnya nanti Q enclosed. Nah, mencari Q enclosed-nya ini yang agak susah sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke soal nomor 4 tipe yang B. Nah, ini soalnya. Soalnya perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang A, flux medan listrik yang menembus suatu permukaan akan maksimum apabila medan listrik sejajar dengan vektor normal permukaan. Benar atau salah? Kita coba jawab ya. Jawabannya adalah benar. Ya kan, kita udah belajar di materi sebelumnya. Kalau kita lihat ya, di sini tuh kan nilai fluxnya kan maksimum ya. Maksimum itu terjadi karena arah medan listriknya searah dengan vektor normalnya atau sejajar ya. Di sini itu sejajar nih. Kalau medan listriknya itu sejajar dengan vektor normalnya, maka flux listriknya akan maksimum. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis benar. Apabila medan listrik sejajar dengan vektor normal permukaan, maka nilai fluxnya akan maksimum. Selanjutnya kita coba lihat pernyataan yang B. Yang B, jika suatu permukaan Gauss memiliki neto flux medan listrik 0, maka di dalam permukaan Gauss tidak ada muatan. Benar atau salah? Benar atau salah? Ada yang punya ide nggak? Oke. Nah, jadi di sini jawabannya adalah salah ya. Salah. Kenapa salah? Nah, di sini pertama-tama kita coba lihat dulu ya, apa maksudnya neto flux. Neto flux itu artinya flux bersih ya. Jadi flux bersih. Nah, flux bersih itu apa? Jadi flux bersih itu adalah flux yang sudah kita hitung antara muatan positif dan muatan negatifnya. Ternyata di sini itu fluxnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Setelah kita bersihkan flux yang diakibatkan oleh muatan positif dan muatan negatif, ternyata hasil fluxnya itu 0. Gitu. Apakah di dalam permukaan Gauss tidak ada muatan? Bisa jadi ada, ya kan? Bisa jadi ada. Tapi nilai muatan positif nilainya sama dengan muatan negatifnya, gitu ya. Jadi misalkan di dalam permukaannya itu ada muatan plus 2Q. Nah, ternyata ada juga muatan minus 2Q. Nah, karena nilainya sama, kalau kita jumlahkan kan hasilnya 0 ya. Karena hasilnya 0, maka fluxnya itu sama dengan 0.
gitu. Fluxnya sama dengan 0 ini bukan berarti nggak ada muatan, tapi ada muatan positif dan muatan negatif yang nilainya itu sama gitu. Jadi pernyataan ini itu salah gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang C ya. Yang C, hukum Coulomb bisa diturunkan dari hukum Gauss. Apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Jadi pernyataan ini tuh benar. Jadi hukum Coulomb itu bisa diturunkan dengan hukum Gauss saat permukaan Gaussnya berbentuk bola di sekitar muatan titik gitu. Selanjutnya kita coba lihat pernyataan yang D. Pernyataan yang D, permukaan Gauss adalah permukaan khayal, terbuka yang dapat kita pilih sesuka hati kita. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Nah, kenapa salah? Karena permukaan Gauss itu adalah permukaan khayal yang tertutup ya. Jadi permukaan Gauss adalah permukaan khayal yang tertutup gitu. Jadi kalau kita lihat dari rumusnya aja kan, rumusnya kan integral dalam ya atau integral tertutup. Jadi luas permukaannya itu adalah tertutup gitu. Selanjutnya kita coba lihat pernyataan yang E. Yang E, hukum Gauss hanya berlaku untuk kasus khusus seperti kawat panjang tak hingga, bola, dan plat dengan lebar tak hingga. Jawabannya salah gitu ya. Jadi hukum Gauss itu bukan hanya berlaku pada kawat panjang tak hingga, bukan hanya berlaku pada bola atau plat, tapi hukum Gauss itu berlaku untuk semua kasus ya. Baik bentuknya itu aneh-aneh ya, bentuknya kayak gini, hukum Gauss itu tetap berlaku gitu ya. Jadi jawaban ini tuh salah gitu. Jadi hukum Gauss itu berlaku pada bentuk yang bebas ya, atau semua bentuk gitu. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita di soal nomor 4B. Sebagai latihan, silakan coba teman-teman kerjakan soal nomor 4 tipe yang C ini. Gitu ya. Silakan teman-teman kerjakan.